apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi adalah sesuatu yang bahaya sekali buat akidahnya umat Islam. Coba kita simak dulu videonya ya. Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda. Dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Dengarkan baik-baik. Makna la ilaha illallah, kata Buya Ar-Razi, itu berarti semua orang itu sebenarnya nyembah Allah. Hanya namanya saja yang berbeda-beda. Jadi walaupun orang tidak beragama Islam, menurut Buya Ar-Razi itu juga nyembah Allah. Kita perjelas lagi ya, kita ulang lagi videonya teman-teman. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Tuhan itu namanya aja yang beda-beda, dia satu gitu ya. Jadi dia membenarkan ada Tuhan yang namanya ini, ada Tuhan yang namanya itu. Katanya namanya aja yang beda-beda, sebenarnya satu Allah itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barusan kita mendengarkan video dari Buya Ar-Razi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Ana ambil dari channelnya Bang Dodi Safriyadi, yang semoga Allah Tabaraka wa taala senantiasa menjaga beliau juga. Ana agak sedikit kaget mendengar penjelasan Buya Ar-Razi ketika menjelaskan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia menyatakan bahwasannya sebenarnya yang disembah itu Allah. Hanya saja nama-namanya yang berbeda. Hada kalamun khatirun jiddan yuaddi ilal isyrak billahi azza wa jal. Ini sebuah ucapan yang sangat berbahaya, yang dapat merusak akidah kaum muslimin, yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Mohon maaf ini Buya, saya sedikit meluruskan. Coba kita perhatikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di situ ada penafian. La ilaha, tidak ada sesembahan. Ya. Di situ para ulama menjelaskan bahwa la nafiyah lil jinsi. Dia punya amalan seperti inna, yaitu menafikan segala jenis sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang selanjutnya illallah, ditetapkan isbat, hanya Allah saja sesembahan yang berhak untuk disembah. Mungkin kita bertanya, kalau ilaha, la ilaha adalah isim dari la nafiyah, maka mana khabarnya? Maka pakar-pakar bahasa menjelaskan khabarnya la dibuang. Apa takdirnya? Takdirnya adalah hakun. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Pertama, menafikan segala jenis sesembahan dari selain Allah. Kemudian menetapkan illallah, bahwasannya ibadah atau sesembahan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan yang berhak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penafsiran kalimat tauhid la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Azza wa Jal. Berarti di situ ada unsur mengingkari, yang mengingkari dari sesembahan-sesembahan dari selain Allah, dan menetapkan hanya Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Kenapa kita tafsirkan seperti ini? Karena banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan
Ya, Al-Quran kalimat ini ditafsirkan dalam ayat yang lain. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang hak. Adapun sesembahan selain Allah, maka dia batil. Terserah. Kalau dia mengaku sesembahan, terserah. Namun sesembahan itu batil, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mohon maaf Buya ya, penafsiran dari para ulama bahkan dalam ayat yang lain adalah la ma'budu bihaqqin illallah, sebagaimana dalam surat Luqman tadi saya sampaikan. Kemudian yang perlu kita pahami di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, maka Allah Subhanahu wa taala iringi agar kita menafikan sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, dan janganlah kalian menjadikan tandingan, sekutu bagi Allah sedikit pun. Janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian Allah larang kita, ya, Allah nafikan segala jenis sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Ini bukti bahwasannya makna kalimat tauhid la ilaha illallah adalah mengingkari segala bentuk ibadah sesembahan dari selain Allah, dan ibadah atau sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Ani'budullah, agar mereka menyembah Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, dan wajtanibut taghut, dan menjauhi, meninggalkan segala bentuk sesembahan dari selain Allah, yaitu taghut. Jelas ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan satu sama lain, dan ini tafsir yang paling afdal, ahsanut tariq fit tafsir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma dammuhu wa maluhu." Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian mengingkari, ingat ya, wa kafara, mengingkari dari sesembahan selain Allah, sesembahan-sembahan selain Allah. Berarti dia mengucapkan la ilaha illallah lantas mengingkari. Tidak hanya mengucapkan saja, mengingkari sesembahan dari selain Allah, meninggalkan, maka dia akan selamat darah dan hartanya. Baik. Jadi kami ulangi lagi, penafsiran kalimat tauhid la ilaha illallah terkandung di situ penafian segala sesembahan dari selain Allah, tinggalkan, kufuri segala bentuk sesembahan dari selain Allah, dan tetapkan hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Jadi keliru kalau dia mengatakan bahwasannya sebenarnya yang disembah manusia di muka bumi adalah hanyalah Allah. Ya, hanya saja nama-namanya yang berbeda. Ini keliru. Karena pernyataan seperti ini konsekuensinya sangat besar. Kalau begitu penafsirannya, maka orang-orang kafir yang mereka menyembah kepada selain Allah, yang mereka menyembah berhala, yang mereka mungkin menyembah matahari, bulan, bintang, kuburan, pohon, batu, atau mungkin menyembah malaikat, atau mereka menyembah nabi, mereka sama saja menyembah Allah. Hanya saja bentuk-bentuk sesembahannya itu berbeda-beda. Wal iyadu billah. Ini sebuah penyimpangan akidah yang sangat luar biasa. Maka kita harus meluruskannya. Taib. Kemudian konsekuensi yang selanjutnya,
Kalau dinyatakan bahwasannya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah sebenarnya semuanya menyembah Allah, hanya saja namanya yang berbeda-beda, maka apa gunanya? Apa manfaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah kaum musyrikin di waktu itu, yang mana sesembahan mereka bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah nabi, menyembah pohon, bulan, bintang, matahari, dan yang lain sebagainya. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeranginya, untuk memerangi kaum musyrikin sampai menjadikan ibadah sesembahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya yang dimaksud tauhid la ilaha illallah, mereka sebenarnya semuanya menyembah Allah, ya sudah selesai urusannya. Berarti Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai berdakwah 13 tahun di kota Mekah mendakwakan tauhid, itu sia-sia. Gak ada manfaatnya kalau seperti itu. Sampai harus bermusuhan dengan kaumnya, ya, sampai harus bertentangan dengan kaumnya, harus dimusuhi dengan kaumnya demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bukan membenarkan sesembahan mereka, bukan. Karena orang-orang kafir Quraisy di waktu itu mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka menjawab, Allah. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Ketika ditanya siapa yang mengatur segala urusan, maka mereka menjawab Allah. Artinya mereka mengakui dari sisi rububiyah Allah Azza wa Jalla. Namun kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam terus mendakwakan tauhid kepada mereka, terus memerangi mereka, sampai benar-benar mereka menjadikan ibadah sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar keyakinan atau anggapan bahwasanya sebenarnya mereka menyembah Allah hanya saja berbeda-beda sesembahannya, maka selesai sudah. Ngapain Nabi capek-capek berdakwah sampai 13 tahun mendakwakan tauhid di kota Mekah? Kita perhatikan dan sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Jika dikatakan kepada mereka, jika mereka diperintah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu mereka yastakbirun, mereka sombong, enggan. Mereka kemudian mengatakan, la inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita apakah kita akan tinggalkan sesembahan kita, ya, disebabkan karena seorang penyair yang gila ini, maksudnya Nabi Muhammad. Artinya mereka paham dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena dalam kalimat tersebut mengandung penafian, meninggalkan, mengingkari segala bentuk sesembahan dari selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan. Sehingga mereka paham dan mereka nggak mau untuk mengucapkannya. Karena konsekuensinya ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti dia harus meninggalkan segala bentuk sesembahan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka nggak mau itu. Makanya Nabi terus memeranginya sampai Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini dan agama tegak hanya milik Allah Azza wa Jalla. Fitnah di situ para ulama menjelaskan kesyirikan, asyirku billah. Tayyib. Kemudian perlu kita perhatikan, seorang burung hudhud atau seekor burung hudhud, dia cemburu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan. Dalam sebuah ayat dalam surat An-Naml, ketika Allah mengkisahkan
Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengabsen bala tentaranya dari kalangan manusia, jin, hewan-hewan, dan yang sejenisnya. Kemudian dia melihat, memeriksa satu persatu, ternyata tidak dijumpai burung hudhud. Maka Nabi Sulaiman mengancam, "Lau adzibannahu aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Saya akan siksa dia. Saya akan sembelih dia kalau dia nanti datang tanpa membawa alasan yang kuat atau alasan yang benar, alasan yang jelas. Maka ketika itu, famakasa ghaira ba'id. Lantas burung hudhud itu tiba-tiba datang. Tidak lama kemudian datang. Lantas mengatakan, faqala ahadtu bima lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Wahai Sulaiman, saya mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Saya datang dari negeri Saba, saya memberita berita yang sangat besar. Berita yang besar ini. Nabi Sulaiman tercengang kaget. Apa? Coba ceritakan. Kemudian burung hud mengatakan, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun adzim." Wahai Sulaiman, saya melihat seorang perempuan, seorang ratu. Yang dia seorang ratu yang punya kuasa di situ, diberikan segala sesuatu. Karena dia seorang ratu, punya kekuasaan. Dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Namun sayangnya wahai Sulaiman, saya melihat ratu tersebut dan kaumnya, mereka sujud kepada matahari dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Syaitan menghiasi mereka dan syaitan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak diberi petunjuk. Lihat bagaimana kecemburuan burung hudhud ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Lantas kenapa kita membenarkan sesembahan-sesembahan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang bermacam-macam sesembahannya? Kita lebih mulia daripada burung hudhud. Tapi lihat kecemburuan burung hudhud terhadap fitrah yang lurus. Artinya tauhid, ibadah, sesembahan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung laporan kepada Nabi Sulaiman, tidak terima kalau Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Tentu kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala juga tidak terima kalau Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Apalagi sebuah pernyataan yang sangat menyimpang, seolah-olah membenarkan segala bentuk sesembahan-sembahan dari selain Allah. Ini tentu keliru. Ini harus kita luruskan. Kemudian perhatikan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, di mana ketika orang-orang musyrikin mereka menyembah kepada selain Allah, menjadikan wali-wali, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan hanya sekedar wasilah. Lihat apa yang Allah katakan kepada mereka. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan, wali-wali, pelindung-pelindung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beralibi, mereka beralasan, mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Enggak menyembah mereka. Kami enggak menyembah mereka. Apa alasan mereka? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, beralasan, tidak lain melainkan mereka itu agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Lihat, orang-orang menjadikan tandingan-tandingan, sesembahan-sembahan dari selain Allah, mereka beralasan kami tidak menyembah mereka. Hanya saja sesembahan-sembahan tersebut, nama-nama dari sesembahan tersebut hanya sekedar wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah, taqarrub ilallah. Itu alasan mereka. Sama tidak dengan alasan orang-orang di zaman sekarang yang mereka menyembah kepada selain Allah. Kita lihat apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan sebuah hukum dari apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang pendusta. Lihat, Allah Subhanahu wa taala nyatakan orang yang beralasan seperti ini ketika mereka menyembah kepada selain Allah dengan alasan tawassul, hanya mendekatkan diri kepada Allah, Allah hukumi kadzib, pendusta. Kadibung kafar, pendusta lagi kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini bukan main-main. Artinya, apapun alasannya, ketika dia menyembah kepada selain Allah, mau alasannya dia adalah hanya sekedar wasilah untuk mendekatkan kami kepada Allah, atau hanya nanti memberi syafaat kami di sisi Allah, tidak bisa dibenarkan. Allah hukumi mereka orang-orang yang kadzib, pendusta, dan Allah hukumi kafar, yang sangat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah yang mengatakan. Maka tidak dibenarkan. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah kemudian dibenarkan. Yang penting mereka tujuannya yaitu menyembah Allah. Walaupun berbeda-beda sesembahan-sesembahannya, intinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Ini pemahaman liberal, pluralisme, sekuler. Seperti ini pemahamannya. Ini pemahaman yang menyimpang yang harus kita luruskan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, surat Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapa yang lebih sesat, kata Allah ini ya, daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyembah kepada selain Allah, yang dia tidak mampu untuk mengabulkan doanya sampai hari kiamat pun. Tidak akan mampu mereka mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingkari sesembahan dari selain Allah, apapun alasannya. Bagaimana dikatakan sebenarnya mereka itu menyembah kepada Allah, hanya saja berbeda-beda namanya. Ini ucapan yang batil, sekali lagi saya katakan. Kemudian nanti di hari kiamat, orang-orang yang disembah dari selain Allah, mereka akan mengingkari, berlepas diri. Lihat, Allah berfirman dalam surat Fatir, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an, summa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun." Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada waktu itu mereka akan dikumpulkan semuanya. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka ini beribadah, menyembah kepada kamu, wahai malaikat? Maka malaikat berlepas diri menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau adalah pelindung bagi kami daripada mereka, bukan mereka. Bahkan mereka menyembah jin. Lihat, kata malaikat, yang mereka sembah itu jin, bukan saya ya Allah, kata malaikat. Aksaruhum bihim, dan mereka percaya dan beriman kepada jin-jin tersebut. Lihat. Dan Nabi Isa alaihi salam nanti juga akan mengingkari. Ketika orang-orang Nasrani menyembah Isa alaihi salam, Nabi Isa berlepas diri dan akan mengingkari. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, "Wahai Isa, apakah engkau berkata, menyuruh kepada manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu dua sesembahan dari selain Allah?" Qalu subhanaka. Maha suci Engkau wahai Allah. Nabi Isa berlepas diri. Ma yakunu li ma laisa li bihaq. Tidak pantas bagiku mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak hak, tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah.
Jika saya telah berucap, engkau lebih tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Dan engkau lah yang maha tahu tentang perkara gaib. Lihat Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari orang-orang yang menjadikan sesembahan kepadanya. Jadi tidak ada alasan lagi ketika seseorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Entah itu alasannya tawassul, entah itu alasannya minta syafaat di sisi Allah, sudah tidak dibenarkan. Karena dalil-dalil Al-Qur'an sangat jelas sekali ya yang menjelaskan batilnya sesembahan dari selain Allah, dan Allah perintahkan hanya sesembahan yang hak hanya Allah tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Karena yang namanya kebatilan harus kita luruskan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Mohon diluruskan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.